Halo sobat, welcome to Himarkes, Himpunan Farmasi Podcast. Halo sobat, welcome to Himarkes, Himpunan Farmasi Podcast. Di episode Himarkes kali ini kita kedatangan Akang Teteh nih, di mana sebelumnya mereka telah ngelakuin KKN. Di mana di episode kali ini mereka akan ngebagi pengalaman-pengalaman selama KKN nih. Nah, sebelumnya boleh nih perkenalan Akang Teteh dari nama sama desa yang ditempatin. Boleh dari Kang Akmal dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Kurniawan, pastinya dari Farmasi Angkatan 2023, dan kemarin kebetulan saya KKN di Desa Cikadut. Perkenalkan semuanya, nama saya Ayu Rahmawati, saya dari Farmasi Angkatan 23. Kemarin saya KKN ditempatin di Desa Mekarmanik. Coba di sebelah sini nih, dari Kang siapa ini? Oke, perkenalkan, nama saya Agus Dafa Bengfasya dari Farmasi 23. Kemarin saya ditugaskan di Desa Mandala Mekar. Halo Kang. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa, saya dari Farmasi 23. Kemarin saya ditempatkan di Desa Ciburial. Halo Kang Rifa. Wah, berarti dari 4 desa yang ditempatin sama Akang Teteh ini termasuk satu kecamatan ya Akang Teteh ya? Kalau nggak salah kecamatan Cimenyan. Nah, ada nggak sih pas datang ke desanya sebelumnya itu kondisi desanya gimana? Dari masyarakatnya maupun lingkungannya nih gimana nih? Boleh dong dari Kak Akmal dulu. Oke, kalau dari Cikadut sendiri ya, kalau untuk kondisi lingkungan pas awal datang tuh memang cukup banyak lumayan sampah ya karena kan dari Cikadut itu tuh lebih umumnya itu banyakan makam Cina itu. Jadi kebanyakan bukan masyarakat Cikadut, malahan lebih ke orang-orang yang memang sengaja lewat di situ tuh, jadi kayak sengaja membuang sampah. Jadinya memang untuk lingkungannya sendiri sedikit cukup banyak sampah. Terus kalau untuk dari masyarakatnya, alhamdulillah untuk warga desanya sangat kooperatif dan sangat baik. Karena pas kita pertama kali datang juga sudah langsung disambut baik, karena bertepatan juga ketika pas kita datang itu sedang ada kerja gotong royong sama warga bapak-bapak yang ada di sana. Jadinya kita sekalian membaur dan sekalian ngobrol-ngobrol bersama bapak-bapaknya. Lalu lanjut lagi pas sorenya itu kita langsung berbaur juga kepada ibu-ibu, dikarenakan pas itu tuh kebetulan ada ibu-ibu yang lagi kumpul-kumpul, lagi kayak biasa kayak berbincang-bincang sore ya, kemarin itu isi sama ibu-ibu. Jadinya kita langsung perkenalan dan kayak ngobrol-ngobrol santai sama anak-anak sama ibu-ibu di situ. Jadi untuk masyarakatnya sendiri alhamdulillah cukup membaur gitu. Berarti untuk masyarakatnya disambut ramah ya Kang untuk KKN di sana. Nah, Akang tadi ada nyebutin nih kalau di Desa Cikadut tuh banyak makam nih. Tapi serem nggak sih Kang kalau banyak makam di tempat KKN itu? Jujur awal pertama datang tuh serem, apalagi itu tuh real makam Cina yang kalau udah malam, apalagi masuk jam 6 aja itu udah gelapnya gelap minta ampun, itu nggak ada penerangan lampu jalan sama sekali. Jadinya awal-awal juga, makanya semenjak karena kondisi lingkungannya kayak gitu, jadi di Desa Cikadut sendiri kita tuh tiap malam melakukan pengajian rutin di posko karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga biar lebih merasa aman aja gitu. Oh, berarti dengan cara menanggapinya dengan cara kegiatan rohani, dengan cara ngaji supaya nggak takut ya Kang selama KKN karena banyak makam. Nah, kalau dari Teh Ayu nih dari Desa Mekarmanik ya. Nah, gimana nih kondisi lingkungannya ataupun masyarakat pas Teh Ayu datang ke lokasi KKN? Kalau di Desa Mekarmanik itu kan awal kita datang tuh teman-teman KKN tuh kayak speechless lah lihat ternyata pemandangan di Desa Mekarmanik itu sangat bagus gitu kan, kelihatan gitu view kota Bandungnya tuh. Terus yang bikin speechlessnya lagi anak-anak tuh mungkin karena sangat jauh dari perkotaannya kalau Mekarmanik tuh, karena itu tuh dari yang mau ke ujung Berung tuh masih ke atas lagi, masih lumayan cukup jauh lagi. Terus kalau respon dari masyarakatnya alhamdulillah sangat baik, sangat excited juga masyarakatnya. Pas kita datang ke situ juga sangat disambut ramah, apalagi pas kita kan awal datang ke situ beres-beres homestay. Abis itu ada kebetulan dari warga tuh mengadakan rapat untuk 17 Agustus. Di situ tuh sekalian kita perkenalan
Dan alhamdulillah dari warganya juga responnya sangat amat baik. Terus di situ juga kita dimintain pendapat lah gitu, sekalian perkenalan ke masyarakatnya. Oh, berarti membaur sama warga dan disambut ramah ya, Teh. Nah, kalau boleh tahu lokasi mekar mandiknya tuh di atas pegunungan atau gimana nih, Teh? Atau jauh banget dari kota kan Teteh bilang sebutnya gimana tuh lokasinya itu? Kalau disebut dekat pegunungan sih enggak, cuma itu tuh kayak apa ya, dari kota tuh terus masih ke atasnya lagi gitu. Itu tuh bisa nyambung juga kalau informasi dari perangkat desa dan RW di situ tuh, jalan situ tuh bisa nyambung ke daerah Cikadut. Cuma jalannya itu ya masih jalan kayak banyaknya hutan, perkebunan gitu, dan di kita juga sebenarnya arah ke Mekarmaniknya pun masih sangat amat kurang penerangan gitu. Oh, berarti kalau malam gelap banget ya, Teh, Ya. untuk di daerah Mekar Manik ini. Oke, kalau pengalaman nih atau gimana sih ekspektasi KKN dari pandangan Kang Dava dan Kang Rifa? Coba boleh diceritain. Oke, kalau ekspektasi sih buat desanya, alhamdulillah di sana juga padat penduduk dan di sana buat alamnya juga pemandangannya juga terlihat kota Bandung, jadi sangat bagus buat di desa Mandala Mekar. Terus buat masyarakatnya juga, alhamdulillah warga dan pejabat desanya, perangkat desanya juga sangat support dan ramah buat pendatang kita bagi KKN. Jadi warganya juga antusias, terus kalian healing juga mungkin ya, Kang? Benar. Coba kalau dari Kang Rifa gimana? Ini pertanyaannya ekspektasi KKN ya. Kalau dari saya sendiri, saya berekspektasi itu, wah ini kan orang-orangnya agak random gitu ya, tidak sesuai yang kita deket, ternyata bisa sama kelas lain. Di situ saya agak khawatir sedikit, ekspektasi saya kayak ini kerja sama timnya akan sedikit susah, tapi ternyata setelah dibentuk tim, dibentuk terstruktur, ternyata alhamdulillah juga bisa terjalani dalam 2 minggu. Saat KKN itu kita bekerja dengan sangat profesional dan alhamdulillah juga warganya senantiasa antusias dan juga hadir berpartisipasi dalam kegiatan yang kita rencanakan tersebut. Mungkin Berarti alhamdulillah warganya juga welcome ya, gitu ya. alhamdulillah warganya welcome, sering ngasih makanan juga. Yang berarti ya, Kang, di sana. Ya. Tapi sebelumnya kan ini satu kecamatan ya, Cimenyan. Nah, pada deket-deket gak sih ini desanya antara Cikadut, Mekar Manik, Ciburel maupun Mandala Mekar nih? Pada deket-deket atau jauh malah nggak sering ketemu nih satu sama lain antar KKN nih biasanya? Dari siapa nih? Dari Kang Dava mungkin. Kalau dari desa Mandala Mekar, alhamdulillah yang paling deket itu sama desa Cikadut. Itu mah paling jaraknya nggak sampai 5 menit udah bisa ketemu. Jadi Tapi suka saling silaturahmi ketemu ya? nggak nih, Kang? Oh, kalau ketemu sih agak jarang juga sih, soalnya kewajiban di masing-masing desa kegiatannya, jadi nggak sering ketemu. Apalagi kalau sama Ciburial dan Mekarmanik juga malahan nggak pernah main bareng, soalnya agak lumayan jauh. Kalau dari Mekar Manik gimana nih, Teh? Sering ngelihat satu sama lain di jalan atau enggak? Atau nggak pernah ke posko satu sama lain nih? Kalau di Mekarmanik sih gak pernah ya, karena yang tadi aku bilang juga, karena kan Mekarmanik itu jauh juga dari perkotaan gitu. Ke ya meskipun sama desa lain sekecamatan juga itu tuh masih jaraknya pun masih jauh gitu. Kemarin aja kan pas peresmian terkait KKN ini, di jarak yang ditempuh dari desa Mekarmanik ke kecamatannya aja itu cukup agak jauh lah, kurang lebih 20 menitan gitu. Jadi ya gak pernah ketemu gitu sama desa lain tuh, ketemu tuh waktu pas peresmian KKN aja sih. Berarti emang lumayan jauh ya, Teh, yang Mekar Manik. Nah, kalau Cikadut nih, Kang, keliling-keliling nih sampai ke Mandala atau gimana nih gitu? Kalau untuk ketemu yang barengan banget 4 desa mah nggak pernah ya, soalnya memang jaraknya tuh emang ternyata sejauh-jauh itu. Cuman kemarin kita ketemu yang beneran full itu tuh pas pembukaan di kantor kecamatan Cimenyannya. Tapi setelah itu tuh memang udah nggak pernah ketemu lagi ya, karena mungkin memang sibuk di desanya masing-masing. Tapi memang kalau sesama Mandala Mekar terkadang lewat gitu kalau mau tiba-tiba jajan atau apa kan. Soalnya kan kayak perbatasan di tengah banget. Kebetulan kita tuh sering jajannya di daerah SD yang dimana itu tuh salah satu perbatasan antara Cikadut dan Mandala Mekar. Jadi kadang sering ketemu anak-anak Mandala tuh kalau lagi free, kalau lagi jam-jam kosong lah, nggak ada prokaraker. Tapi kalau lagi kegiatan prokaraker mah
itu sesuai dengan desanya masing-masing. Nah, Nah. kalau di Ciburial itu gimana? Kan kalau misalnya di Mandala Mekar sama Cikadut suka nih ketemu nih kalau lagi jajan katanya. Kalau dari Ciburial gimana nih? Ketemu gak nih sama Bang Kalau Manik? Ciburel itu kebetulan terasingkan ya. Iya, kebetulan dari Jauh. 3 desa ini ke arah Ya. Bandung Timur ya, kalau Ciburial ke Ya, arah Dago ya. Dago ke atas. Kita tuh ketemu emang waktu pembukaan acara aja ke kecamatan, dan saya juga di situ menyempatkan ke posko Mandala Mekar sama Cikadut. Di situ saya ikut makan dan berbincang lah sama teman-teman. Tapi emang jaraknya itu bisa nyampe 20 kilo gitu. Lumayan. Jadi buat menempuhnya aja lama, jadi mendingan saya ngurusin yang di desa sendiri dulu aja gitu. Pasti setiap desa punya kesibukan masing-masing ya. Punya tanggung jawabnya masing-masing antar desanya. Nah, sebelum ngelakuin KKN tuh kan pasti udah ada pengumuman kelompok maupun desa kan. Pasti udah kebayang atau ada ekspektasi nih selama KKN kayaknya aku bakal sibuk deh, kayaknya enggak deh. Ada nggak sih ekspektasi Kang Teteh yang bener-bener pas di desa tuh kayaknya aku sibuk tapi ternyata enggak gitu, atau enggak aku akan senggang tapi ternyata sibuk banget nih. Boleh deh dari Kang Agus Dava. Oke, kalau buat ekspektasi selama KKN sih awalnya mengira itu KKN itu kegiatannya dari pagi sampai sore. Ternyata pas dijalanin nggak seperti itu. Ternyata cuman kadang itu paling pagi terus sama sore dilanjut sore, dan siangnya ternyata bisa istirahat kembali. Berarti nggak sepadat itu ya Kang. Ya, Alhamdulillah masih bisa alhamdulillah istirahat, nggak bisa sepadat napas itu. lah sedikit gitu. Ya. Kalau dari Kang Akmal nih, gimana Kak ekspektasinya Kang? Atau, aduh kayaknya bakal sibuk nih, nggak sempet ngapa-ngapain, nggak sempet scroll HP, ternyata bisa atau gimana nih? Kalau dari saya ekspektasinya itu sama seperti yang Kang Rifa awalnya sampein ya, ini tuh kan pas pembagian kelompok pertama tuh wah ini tuh kayak ibaratnya orang asing ya, nggak semuanya benar-benar kenal gitu. Jadi saya juga masih muter cara muter pikiran untuk gimana cara nyatuin ini semua anak-anak, dan alhamdulillah setelah beberapa kali kumpul, beberapa kali rapat, kita alhamdulillah bisa bonding, bisa bertukar pikiran sama-sama lah. Terus untuk ekspektasi pas kegiatannya ya yang tadi seperti Kang Dava bilang, saya kira tuh bakal sibuk yang gak bakal ada waktu istirahat atau gimana, tapi ternyata alhamdulillah tetap masih ada waktu senggang, karena kebetulan di Cikadut itu juga prokernya itu mulainya itu lebih ke arah pagi menjelang siang, jadi sekitar jam 10-an ke atas, dan dilanjutnya biasanya sore. Jadi untuk kegiatan di pagi-pagi hari itu masih bisa untuk santai ataupun relax sedikit lah untuk anak-anak desa, untuk anak-anak di desa bisa untuk beres-beres, nyuci-nyuci seperti itu. Oh berarti si Kang nih mikirin gimana cara nyatuin teman-teman yang lain. Kebetulan memang satu kelompok 30 lebih orang ya. Wah pasti banyak kepala, banyak pemikiran, banyak pendapat yang harus digabungin nih. Kalau dari Teh Ayu gimana nih Teh? Ekspektasinya? Waktu pas awal diumumin nama-nama anggota kelompok tuh sama sih sama yang Kang Akmal dan desa-desa lain sampaikan. Emang awalnya kan kayak wah ada beberapa nama yang hanya tahu namanya aja gitu, kadang lupa orangnya yang mana gitu, kadang ada juga beberapa yang emang belum kenal dekat gitu. Nah tapi pas rapat pertama kita perkenalan, kita susun kepengurusannya. Di situ saya juga sebagai wakil dan ada Dimas juga sebagai ketua, sering diskusi lah gimana caranya untuk menyatukan dari beda-beda pemikiran ini gitu, biar ya tujuan kita sama, bisa mencapai tujuan yang sama, terus nggak proker-proker kita yang kita susun bisa terlaksana dengan baik. Itu sih paling ekspektasinya. Terus kayak sama. Oh bisa berarti ya Teh ya. Coba kalau dari Kang Rifa gimana? Apakah sama kayak desa-desa lainnya atau seperti apa? Waktu pembagian kelompok ya? Iya. Waktu pembagian kelompok saya tuh ya ini tuh orang-orangnya saya cuma tahu nama doang, sama kayak Ayu gitu. Oh, ini cuma tahu nama doang, interaksi jarang gitu. Tapi buat pembuatan struktur timnya kita tuh tanya kira-kira ada ya gak yang bisa gitu. Ternyata nggak susah waktu itu tuh. Banyak yang ngajuin, oh saya jadi konsumsi aja, saya jadi rohis aja. Jadi di situ saya percaya dan ternyata mereka memiliki kapasitas pada divisi tersebut. Jadi saya tenang, kita semua tenang, dan jadi timnya terbentuk lah gitu. Berarti pada antusias ya Kang Iya. pada saat Pada KKN, excited pada juga mau ya. join ini mengakrabkan diri lah satu sama lain ya berarti ya. Banyak banget manfaat dari KKN ini gitu.
kan di desa Cimenyan ini ya, kalau misalnya digabungin ini, itu walaupun jaraknya dekat-dekat pasti ada dong kayak keunikan dari masing-masing desa. Mau mulai dari desa siapa nih yang mau Mulai keunikan dari ciri siapa dulu khasnya? nih? dulu. Ciburial Ya, dulu, Ciburial Dika. dulu boleh, Keunikan Ciburial. nih. Boleh. Keunikan mungkin keunikannya di komoditas lokal. Di sana tuh terdapat ini ternak madu, ternak sarang madu. Jadi kita tuh di sana sering banget dikasih madu sama pisang. Aduh, Karena enak banget tuh kan. asli saya juga bingung setiap ke rumah warga pasti dikasihnya pisang. Kayaknya di sana tuh emang setiap warga tuh punya pohon pisang gitu. Tapi yang uniknya madu sih di sana. Oh, lebih ininya madu ya, Kang ya, Hmm. banyaknya gitu. Bahkan turis-turis dari luar negeri pun waktu saya KKN banyak gitu ke tempat Ciburial itu buat beli madu. Oh, berarti atau ada souvenir madunya atau gimana nih, Kang? Sampai Produknya berupa madu sama sarang madu tersebut gitu. berarti yang dikonsumsi ya, Kang ya? Iya yang dikonsumsi. Kalau seperti kayaknya gak ada deh. Berarti Kang kalau misalnya madunya banyak, ada sarang lebahnya juga atau gimana Kang? Ternak kan mereka nernakin. Oh, tapi Itu banyak jinak banget atau apa gimana? gimana? Satu area itu benar-benar buat ternak lebah. Oh, tapi Banyak jinak banget, kan? atau kita pas lagi mengunjungi atau harus ada hati-hati pakai pakaian yang tertutup atau gimana gitu nggak Pakai Kang? dong. Pakai apa, Sejenak-jenaknya Kang? lebah kalau di bawah sarangnya kan tetap ngigit. Yes. Pakai apa Kang kalau pas kemarin itu? Paling pakai pakaian tertutup aja kayak tangannya panjang itu pakai topi terus pakai celana panjang itu juga udah cukup sebenarnya. Jadi unik banget ya, ada lebah, terus juga ada pohon pohon pisang, berarti banyak di sana kayak gitu. Pohon pisang. Oke, selanjutnya dari desa lain siapa teh? Boleh Siapa nih nih? dari Teh Ayu nih, Mekar Manik nih. Kalau keunikan sama ciri khas dari Mekar Manik itu cukup lumayan banyak ya, karena yang pertama yang tadi kayak view-nya bagus gitu kan. Terus ternyata pas kita ke sana pun banyak kayak perkebunan kopi sih banyaknya di sana. Kayak masyarakat tuh hampir semua masyarakat tuh punya perkebunan kopi sendiri gitu. Nah, itu tuh Mekar Manik tuh alhamdulillahnya udah memperjualbelikan kopi itu sangat luas gitu, kayak ngejual kopi kemana-mana hasil perkebunan di Desa Mekar Manik ini. Terus selain kopi juga ada markisa, ada cengkeh. Nah itu tuh kita juga dari perkebunan-perkebunan itu tuh kita dijadiin program kerja dari kita tuh, kayak kalau di kita tuh kopi tuh kemarin dijadiin, kalau tahun kemarin dijadiin kopi bledug gitu, difermentasi gitu, terus kopi nabawi gitu. Terus kemarin pas program kerja dari kan banyak juga ada markisa ya di Makaram itu, perkebunan markisa kita olah juga jadi minuman fermentasi markisa, jadi selai markisa, jadi dodol markisa kita buat. Terus yang cengkeh juga sama kita jadikan minuman cengkeh difermentasi juga, jadi memanfaatkan perkebunan-perkebunan yang ada di Mekar Manik gitu. Itu perkebunannya tuh luas gitu teh, atau setiap kebunnya tuh beda-beda tempatnya atau nyatu Luas gitu? sih, nyatu. Jadi kayak apa ya, jadi kemarin tuh kita ke gunung juga, itu tuh kalau nggak salah kaki gunung apa gitu ya. Di situ tuh ternyata seluasan wilayah itu tuh perkebunan kopi semua gitu. Kita juga kemarin diajak sama Pak RW di situ untuk ke kebunnya, metik kopinya, ngolah kopinya juga, dimulai dari metik, terus kemudian diolah, dijemur, jadi biji kopi utuh yang hitam-hitam itu. Terus kalian explore ya teh di Ya, sana. jadi buat teman-teman yang mau ngopi ke Desa Mekar Manik bisa. Berarti bisa untuk menjadi program kerja di sana ya, Teh. Sangat besar ya, Teh. Tadi kopi sama markisa. Tadi dengar markisa jadi dodol, itu gimana, Teh? Nah, itu tuh sebenarnya kita tuh eh ada saran dari DPL gitu kan, coba manfaatkan, emang dari tahun-tahun sebelumnya juga memanfaatkan perkebunan yang ada di Desa Mekar Manik. Nah ternyata kita bikin inovasi baru, ternyata ada perkebunan markisa di situ tuh. Jadi akhirnya kebetulan markisanya juga lagi berbuah, lagi banyak berbuah gitulah. Jadi akhirnya kita nyari formula, awalnya nyari-nyari dulu formula apa yang
misalkan markisanya cocok nggak dibuat minuman tapi bukan minuman yang biasa aja gitu. Terus kayak dibuat jadi selai juga, tapi itu tuh enggak hanya dari si markisanya aja, kita tuh dikombinasi sama nanas sama madu juga. Jadi manisnya itu dari dodol itu tidak hanya mengandalkan si gula, tapi kita tuh mengandalkan si madu dari untuk dodol tuh. Berarti emang banyak yang bisa diiniin ya Teh. Berarti memang pas timing banget ketika markisannya lagi berbuah Ya. pada saat itu ya, gitu kan. Nah, boleh nih dari Kak Akmal kalau ciri khasnya keunikan dari Desa Cikadut gimana Kak? Kalau dari Cikadut mungkin agak berbeda sedikit ya dari desa yang lain kayak tadi pertanian ataupun peternakan. Kalau dari Cikadut sendiri lebih ke warisan budaya yang ada di desanya. Jadi untuk di Cikadut itu sendiri ada warisan budaya yang dimana itu teh ada salah satu produsen angklung atau pengrajin angklung terbesar se-Jawa Barat. Dan kita juga sempat menjadikan itu suatu program kerja yang dimana itu terdiri dari 2 program kerja. Jadinya namanya itu Sanggar Angklung Mawani Sari Rezeki itu ada di yang dipunyai oleh Pak Oma, dan kita juga sempat main berkunjung ke sana, dan memang itu tuh salah satu tempat pengrajin angklung, dan juga sempat cerita-cerita wawancara sama bapaknya kalau ternyata bapaknya itu sudah mengirimkan angklung ke banyak-banyak negara. Bukan hanya di Indonesia, tapi kemarin tuh ada di Malaysia, ada di Thailand, ada di Singapura, sama di Brunei kalau saya nggak salah ingat. Jadi memang di situ tuh salah satu tempat produsen angklung terbesar se-Jawa Barat. Dan juga karena dari itu kita juga sempat dapat saran juga dari DPL dan mencari-cari juga kalau ternyata limbah dari angklung yang digunakan dari bapaknya itu tuh bisa kita gunakan. Dan jadi itu tuh bisa jadi kemarin salah satu program kerja kita, yaitu membuat briket atau arang dari salah satu atau dari limbah bambu-bambu yang ada di angklung. Jadi kita juga kemarin sempat meminta izin ke bapaknya untuk meminta limbah-limbah itu untuk kita coba, kita formulasikan, kita buat, dan alhamdulillah pas kita melakukan trial dan error di posko, arang itu jadi. Memang tapi butuh proses yang lumayan panjang, tapi setelah hal itu jadi kita sosialisasikan juga kepada Bapak dan para pengrajin angklung yang lainnya kalau ternyata limbah yang mereka hasilkan itu bisa menghasilkan uang kembali gitu. Jadi tidak semata-mata hanya mereka buang, apalagi mereka membuangnya yang mereka bayar lagi untuk membuang itu, tapi malahan mereka bisa kembali mendapatkan untung ataupun penghasilan dari limbah yang mereka hasilkan. Itu sih kalau untuk keunikan dari Cikadut. Tapi ada satu keunikan dari desanya sendiri yang membedakan Cikadut dengan desa yang lain, itu ada, yaitu yang saya bilang makam Cina. Jadi real Cikadut itu tuh dikelilingi oleh makam Cina, yang dimana saya kira awal pertama pas survei itu hanya makam tuh hanya ya udah kayak satu titik makam gitu. Ternyata sepanjang jalan bahkan sampai ke posko kita pun tetap masih ada makam. Jadi di desa Cikadut itu masyarakat sekitarnya itu memang sudah biasa atau sudah terbiasalah hidup bersandingan dengan makam, dikarenakan hampir setiap rumah juga memiliki makam pribadi, yang dimana katanya pas kita tanya-tanya dengan warga-warga sekitar juga itu tuh salah satu makam pribadi mereka, seperti makam orang tuanya atau makam keluarga besarnya. Jadi kayak untuk kita memang sedikit agak culture shock ya, karena memang agak sedikit berbeda, tapi ternyata untuk masyarakat situ itu sudah menjadi hal yang biasa. Jadinya itu merupakan salah satu keunikan yang memang nggak bisa dihilangkan dari desa Cikadut. Tapi Kang, kalau misalnya yang tadi warisan budaya yang angklung itu, Akang Teteh di sana tuh sempat nyobain gak sih Kang kayak main angklungnya atau gimana gitu? Untuk mainnya sendiri tentunya kita mencoba ya. Apalagi dari itu Teh Nesya pas pertama kali survei itu sangat antusias untuk bermain angklung di rumah Pak Oma itu, dan juga kita sempat kebetulan pas kita survei pertama itu lagi ada guru besarnya juga dari Brunei kalau nggak salah. Jadi lagi kebetulan pas kita datang dan guru besarnya lagi berada di situ, jadi kayak momennya pas. Jadi nanti pas di sana kemarin pas survei pertama kita diajarin juga beberapa not-not lagu dari angklung, diajarin cara main angklung juga. Jadinya kayak kita dapat budayanya dan dapat cara mainnya juga tahu. Oh iya, kita juga dari Cikadut udah bikin dokumenter untuk warisan budaya angklung ini sendiri. Mungkin teman-teman semua atau Bapak Ibu yang melihat ini bisa ditonton ya di IG Story of Cikadut 2026. Semoga itu bisa menjadi salah satu dokumenter yang mungkin bisa membantu melariskan atau melestarikan budaya yang ada di Cikadut. Wah, menarik ya di Desa Cikadut ini kalau ada pengrajin angklung, produsen angklung malah ya, yang mendistribusiin ke seluruh, bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara gitu. Nah, tadi juga
tadi tuh bikin dari sampahnya bambu yang digunakan angklung menggunakan briket, menjadi briket. Nah itu tuh gimana nih Kang? Prosesnya tuh emang ribet atau gimana nih? Untuk prosesnya itu bisa dibilang emang cukup ribet ya, bukan ke ribet sih, lebih ke kotor ya, karena memang kita tuh main-main sama abu, yang dimana kan abu itu tuh kayak ya mudah terbang atau kayak ya mudah masuk ke pernafasan atau mungkin mengganggu lah gitu. Jadinya memang untuk mengerjakan ini memang butuh minimal pakai masker dan sarung tangan. Jadi untuk prosesnya itu dari bambu-bambu limbah-limbahnya itu dibakar, tapi dibakarnya itu nggak langsung kena api. Jadi ada itu ada perantara. Kalau kita kemarin itu menggunakan trial and errornya pakai kaleng tenggo. Jadi kalengnya itu dibolong-bolongin, dimasukin ke dalam bambunya itu dimasukin ke dalam kaleng, terus dibakar langsung di atas perapian. Jadi memang dan untuk proses pembakaran itu cukup lama, bisa kemarin tim R&D itu kurang lebih 2 jaman lebih untuk membakar ini biar sampai jadi abu hitam banget. Nah, habis itu setelah itu si abunya itu didiamkan terlebih dahulu, didinginin, baru habis itu kita masak juga tepung kanji. Jadi tepung kanji itu jadi kayak salah satu perekatnya gitu antara abu. Jadi tepung kanjinya dari tepung kanji dimasak menjadi lem kanji lalu dicampurin ke dalam si abu yang udah dibakar yang hitam tadi. Habis itu diaduk-aduk dan itu memang diaduknya memang harus pakai tangan ya, karena kalau pakai sarung tangan itu lengket-lengket kemana-mana, jadinya memang harus rela berkorban untuk kotor. Itu diaduk-aduk pakai tangan. Habis itu kita bentuk pakai bentuk arang. Kebetulan kemarin kita ngebentuknya pakai pipa paralon yang memang bulat kan. Jadi kita padatin ke situ. Jadi kayak kalau kata anak-anak Cikadut mah kayak bikin kue putu gitu. Terus kita masukin ke dalam pipa paralon, terus ditekan-tekan sampai keluar. Habis itu baru kita jemur, dan memang jemurnya itu sebenarnya butuh teknologi seperti oven ataupun penghangat lah biar lebih cepat. Tapi kalau kemarin kita real memanfaatkan sinar matahari, tapi memang kalau memanfaatkan sinar matahari itu memang cukup lama dikarenakan lem itu kan lengket dan basah ya. Jadi memang harus butuh sinar matahari yang terus menerus biar lemnya itu kering. Nah beres itu kalau sudah kering baru kita bisa coba untuk dibakar. Dan kemarin alhamdulillah pas kita coba itu tuh berhasil nyala. Memang harus sedikit effort di kipas-kipas karena memang mungkin percobaan pertama ya, jadi mungkin memang ada yang salah ataupun yang nggak kurang dari formulanya. Cukup menarik ya dari prosesnya hingga menjadi briket itu gitu kan. Dan juga jangan lupa nih si Akang mau tadi apa dokumenter dari si produsennya. Jangan lupa tonton ya Kang Tonton Teteh. Produsen angklungnya bisa dilihat nanti di IG-nya teman-teman. Nah terakhir nih untuk Kang Ki Agus Dava gimana nih Gimana keunikan coba? dari Mandala nih? Ada nggak sih yang beda dari desa-desa yang lainnya? Pasti ada dong ya. Oke, kalau dari Desa Mandala Mekar sendiri kan Desa Mandala Mekar itu termasuk dataran tinggi ya. Jadi di sana juga terdapat usaha seperti kafe-kafe yang menampilkan pemandangan tepatnya City Light Kota Bandung. Waduh tempat nongkrong nih. Tempat nongkrong ya, walaupun juga selama KKN jarang nongkrong ke sana, sibuk juga. Terus juga di sana masyarakatnya ada komoditas yaitu tentang pembuatan peyem sama pembuatan kue ali agrem. Wow. Nah, jadi di sana juga kita jadi bisa tahu cara pembuatannya dari awal hingga memproduksi, terus juga pengirimannya ke daerah mana aja. Dan alhamdulillah juga di Desa Mandala Mekar, eh, peyem sendiri bukan hanya dikirimkan di daerah Mandala Mekar saja, ternyata juga sudah keluar seperti ke daerah terdekatnya. Terminal Cicahem juga udah, terus Terminal Lewi Panjang juga ada kirim ke sana. Jadi itu pembuatan payamnya juga udah keluar kemana-mana. Terus juga di Desa Mandala Mekar sendiri juga ada budidaya ikan lele. Jadi kita kemarin itu jadi tahu tentang gimana sih cara budidaya ikan lele yang dengan tepat. Terus juga di sana juga ada perkebunan cengkeh dan tomat. Jadi asik sebenarnya di sana. Wah, banyak nih ya yang bisa dieksplor ya. Iya. Oh kalau peternakan ikan lele menarik nih. Di daratan tinggi ada peternakan ikan lele? Ada di sana ada budidaya ikan lele Wah. jadi di sana itu kayak kolam-kolam ikan lele, jadi budidayanya di sana. Oh, berarti diajarin ya Kang gimana cara budidaya ikan lele selama di sana? Ya, dikasih tahu caranya gitu-gitu. Nah, kalau tadi budidaya ikan lele, kan itu tadi di dataran tinggi ya. Ada perbedaan nggak sih Kang? Kayak dijelasin nggak perbedaan di dataran tinggi atau sama aja sebenarnya kalau budidaya lele itu? Untuk budidayanya sih tidak terlalu dijelaskan, tapi emang karena budidayanya kayak dijadiin tempat kolam-kolam ikan lele gitu, jadi hampir sama aja sih sama dataran yang lainnya juga.
Jadi masih kemungkinan ya sama beda dikit aja gitu kali ya. Nah, karena pembahasan dari Akang Teteh ini terlalu seru ya, jadi kita boleh nih lanjut di episode berikutnya nih nanti. Lanjut Kita part lanjut di dua. episode berikutnya ya.